Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami Big Data dan AI. Pertama-tama izin memperkenalkan anggota dengan saya Hendri Gunawan Chandra dengan NIM 120323086. Dengan saya Jonathan Ferdinand Mayon dengan NIM 12032330087. Saya Muhammad Raffi Briati dengan NIM 12032306060. Baik, pada bagian pendahuluan, di sini saya menjelaskan latar belakang kami. Perkembangan artificial intelligence dan big data ini memberikan peluang besar dalam bidang kesehatan, terutama dalam analisis data medis dan pengambilan keputusan klinis. Salah satu penyakit kronis yang membutuhkan deteksi dini adalah diabetes, karena keterlambatan diagnosis dapat menimbulkan komplikasi serius. Dengan memanfaatkan data kesehatan dan algoritma AI, identifikasi risiko diabetes dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Lalu tujuan proyek ini adalah menerapkan teknik AI untuk menganalisis data kesehatan, membangun model prediktif dalam mendeteksi diabetes, mengintegrasikan AI dengan big data tools yaitu Apache Spark, serta menghasilkan insight dari data melalui proses analisis dan visualisasi. Dan juga ruang lingkup proyek ini itu berfokus pada analisis dataset diabetes menggunakan Apache Spark dan model logistik regression. Dataset yang digunakan bersifat anonim dan diambil dari platform Kaggle, sehingga tidak mengandung informasi identitas dan pasien. Lalu selanjutnya adalah deskripsi kasus. Pada studi kasus ini, penelitian ini mengambil studi kasus analisis data kesehatan pasien untuk memprediksi penyakit diabetes mellitus. Fokus utama penelitian ini adalah membangun model kecerdasan buatan yang mampu melakukan screening awal diabetes secara akurat. Dalam prosesnya, Apache Spark ini digunakan sebagai big data tools untuk melakukan pembersihan, normalisasi, dan transformasi data. Jadi model AI yang diterapkan adalah logistic regression yang berperan sebagai sistem mendukung keputusan dalam analisis kesehatan. Lalu selanjutnya, deskripsi dataset. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diambil dari Kaggle seperti yang digambar. Jadi terdiri dari 768 data pasien dengan 9 atribut medis. Atribut tersebut mencakup kondisi kesehatan seperti kadar glukosa, tekanan darah, BMI, usia, serta faktor keturunan. Dataset ini bersifat anonim sehingga tidak mengandung identitas pasien. Label outcome digunakan sebagai indikator status diabetes, yang dimana nilai 1 menunjukkan pasien menderita diabetes dan nilai 0 menunjukkan pasien tidak menderita diabetes. Lalu untuk metodologi akan disampaikan oleh teman saya. Program kami menggunakan tools yaitu Apache Spark. Jadi Apache Spark ini digunakan sebagai big data tools dalam penelitian ini karena mampu memproses data terdistribusi. Selain itu, Spark memiliki library machine learning yang terintegrasi yaitu MLI-LB, sehingga sangat mendukung proses analisis data dan penerapan model artificial intelligence. Selanjutnya, pada tahap data cleaning, kami membersihkan nilai 0 sebagai missing value. Ya, karena nilai 0 pada atribut ini itu diperlakukan sebagai data hilang dan digantikan dengan nilai median, karena median lebih tahan terhadap outlier. Selanjutnya, normalisasi dilakukan menggunakan standar scaler untuk menyamakan skala seluruh fitur agar tidak menimbulkan bias pada model. Selanjutnya, setelah data dibersihkan dan dinormalisasi, seluruh fitur numerik digabungkan menjadi satu fitur menggunakan vector assembler. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih sebesar 80% dan data uji sebesar 20% untuk memastikan model dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya,
Model AI yang kita gunakan yaitu logistic regression. Model ini dipilih karena cocok untuk permasalahan klasifikasi biner seperti prediksi diabetes, mudah diinterpretasikan dan umum digunakan pada analisis data medis. Untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas positif atau pasien diabetes, nilai threshold diturunkan menjadi 0,3. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di hasil analisis ini ada hasil prediksi model. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan model logistik, regression berbasis APACESPA diperoleh keluaran model berupa kolom outcome, prediction, dan probability. Pada sebagian besar data uji dengan nilai outcome sama dengan non atau pasien non-diabetes. Namun demikian masih ditemukan beberapa kasus dengan outcome bernilai 1 yang diprediksi sebagai 0. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasien tersebut sebenarnya menderita diabetes, model memberikan probabilitas diabetes yang lebih rendah dibandingkan threshold yang telah ditetapkan sehingga diklasifikasikan sebagai non-diabetes. Kasus false negatif ini menjadi perhatian dan akan dibahas sebagai rekomendasi pengembangan lanjutan. Soalnya di slide 13 ada distribusi dan visualisasi. Berdasarkan visualisasi distribusi outcome terlihat bahwa jumlah pasien non-diabetes lebih banyak dibandingkan pasien diabetes. Ketidakseimbangan kelas ini menunjukkan bahwa dataset bersifat imbalance yang dapat mempengaruhi kinerja model klasifikasi, khususnya dalam mendeteksi kelas minor yaitu pasien diabetes. Distribusi dan visualisasi. Ini pakai box plot. Visualisasi hubungan antara kadar glukosa dan status diabetes menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelas pasien dengan outcome 1, cenderung memiliki nilai glukosa yang lebih tinggi dibandingkan pasien non-diabetes. Hal ini menegaskan bahwa kadar glukosa merupakan salah satu indikator utama dalam mendeteksi diabetes. Ini sama, tapi ini visualisasi BMI versus diabetes, menunjukkan bahwa pasien diabetes memiliki nilai BMI median yang lebih tinggi dibandingkan pasien non-diabetes. Tren ini menunjukkan bahwa indeks massa tubuh berkontribusi terhadap risiko diabetes. Selanjutnya ada interpretasi dan evaluasi. Interpretasi dan evaluasi model. Nilai probabilitas pada model logistik regression ditampilkan dalam bentuk vektor, di mana elemen pertama merepresentasikan probabilitas pasien tidak menderita diabetes, dan elemen kedua merepresentasikan probabilitas pasien menderita diabetes. Meskipun threshold telah diturunkan untuk meningkatkan sensitivitas model, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model masih bersifat konservatif dalam mendeteksi diabetes, sehingga beberapa kasus diabetes tetap terklasifikasikan secara benar. Soalnya ada demonstrasi hasil, sebelumnya saya izin untuk mendemokan program yang telah kami buat. Sebelum kita jalankan, kita masukkan dulu folder konten, masukkan dulu file data diabetes dataset ke folder konten. Berhubung saya sudah masukkan, jadi tidak perlu saya masukkan lagi. Jadi langsung saja kita jalankan semua perintahnya atau model dan AI, semuanya kita jalankan. Maka pertama ini membaca dari dataset, hanya membaca dari top 5 atau 5 yang paling atas. Langsung saja kita ke hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini prediksi dari model di atas. Ini ada outcome, prediction, dan probability. Bisa dilihat pada kolom ini. Ini menampilkan top 25 atau 25 baris dari dataset.
Dan untuk visualnya seperti ini. Untuk diagram bar, dan lalu ada box plot glukos vs diabetes, sama box plot BMI vs diabetes, ada juga AIDS dan vs diabetes. Langsung saja saya untuk menjelaskan kesimpulan dari program atau presentasi kali ini. Kesimpulan dari presentasi yang kami buat yaitu penelitian ini menerapkan analisis data kesehatan berbasis big data dan kecerdasan buatan untuk memprediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan Apache Spark. Data yang digunakan berisi atribut medis yang sudah dijelaskan sama teman saya pada awal tadi. Pada tahap pemrosesan nilai nol pada atribut medis yang secara klinis tidak mungkin bernilai nol diperlukan sebagai data hilang dan digantikan dengan nilai median karena lebih robust terhadap outlier. Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset bersifat tidak seimbang, di mana jumlah pasien non-diabetes lebih dominan dibandingkan pasien diabetes. Pasien diabetes cenderung memiliki nilai glukosa dan BMI yang lebih tinggi, meskipun terdapat tumpang tindih nilai antar kelas. Hal ini menjelaskan mengapa model logistik regression masih menghasilkan beberapa kasus false negatif. Oleh karena itu, model ini lebih tepat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan atau alat screening awal, bukan untuk alat diagnosis akhir. Kurang lebihnya seperti itu dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Mungkin kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.